saya Faris Ihsan Andadi, salah satu dosen prodi Teknik Sipil di Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya tempuh, yaitu struktur kayu. Beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, diskusi mata kuliah. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang ketiga, materi pembelajaran. Yang keempat, sistem pembelajaran. Yang kelima, metode pembelajaran. Dan terakhir, sistem penilaian mata kuliah. Mata kuliah struktur kayu ini itu ada di semester 4 dengan bobot 2 SKS dan mempunyai kode 02134280. Mata kuliah ini membahas sifat fisik dan mekanik kayu sebagai material struktural, membahas perancangan elemen struktur kayu, dan membahas sambungan mekanik struktur kayu. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK pada struktur kayu, mahasiswa mampu menerapkan prinsip dasar kerekayasaan bidang teknik sipil secara profesional dan bertanggung jawab dalam merancang elemen struktur kayu sesuai standar yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Adapun materi pembelajarannya, pertama, sifat-sifat kayu, baik sifat fisik ataupun sifat mekanisnya, dan penggunaan untuk fungsi bangunan, baik pada jembatan ataupun pada gedung. Yang kedua, perencanaan batang tarik struktur kayu. Yang ketiga, perencanaan batang tekan struktur kayu. Yang keempat, perencanaan batang lentur struktur kayu. Yang kelima, perencanaan sambungan paku. Yang keenam, perencanaan sambungan baut. Yang ketujuh, perencanaan sambungan gigi atau pakikan. Sistem pembelajaran untuk mata kuliah struktur kayu ini itu dilakukan tatap muka sejumlah 14 kali pertemuan, di mana satu kali pertemuan lagi untuk UTS atau ujian tengah semester, satu lagi untuk ujian akhir semester atau disebut dengan UAS. Sehingga di sini totalnya itu ada 16 kali pertemuan. Metode pembelajaran yang dilakukan, pertama adalah metode ceramah, yang kedua diskusi kelompok, dan yang ketiga adalah metode studi kasus atau case study. Di sini saya lakukan untuk materi perencanaan batang tarik, batang tekan, batang lentur, dan juga untuk sambungannya, baik sambungan paku, sambungan gigi, atau sambungan baut. Kemudian untuk sistem penilaiannya, jadi kompetensi yang diharapkan tadi dijabarkan atau diturunkan ke sub CPMK, kemudian dari sub CPMK diturunkan lagi menjadi bobot penilaian. Adapun bobot penilaiannya di sini untuk sifat-sifat kayu dan penggunaan untuk fungsi bangunan, dia punya bobot 20% di sini. Kemudian untuk perencanaan batang tarik struktur kayu, dia punya bobot 10%. Sedangkan untuk perencanaan batang tekan struktur kayu, dia punya bobot 15%. Kemudian untuk perencanaan batang lentur struktur kayu, dia punya bobot 15%. Untuk perencanaan sambungan paku, dia punya bobot 15%. Perencanaan sambungan baut, dia punya bobot 15%. Dan terakhir, untuk perencanaan sambungan gigi atau pakikan, dia punya bobot sejumlah 10%. Sehingga kalau kita jumlahkan semua di sini, maka totalnya 100%. Di sini saya akan menilai kehadiran mahasiswa, kemudian tugas-tugas yang saya berikan pada mahasiswa, kemudian saya akan lihat juga di sisi kelompoknya, interaktifnya, keaktifannya itu dalam hal diskusi. Kemudian saya juga mulai di ujian tengah semesternya, dan terakhir di ujian akhir semester. Baik, kita masuk ke kontrak belajar secara umum di mata kuliah struktur kayu. Di sini untuk presensi dilakukan secara online dan manual. Untuk online bisa masuk ke infoks.uapm.id, kurang lebih seperti ini tampilannya.
Kemudian nanti ada juga absen secara manual. Kemudian keterlambatan untuk mata kuliah struktur kayu itu maksimal di angka 15 menit. Kemudian kehadiran perkuliahan itu minimal 80%. Ini merupakan peraturan dari universitas. Kemudian nanti ketika masuk ke kelas, HP dikondisikan dalam keadaan silent. Jadi tidak akan mengganggu proses perkuliahan. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa itu wajib mengikuti dari awal kuliah sampai nanti menjelang akhir kuliah, yaitu pada saat ujian akhir semester. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan menuju ke kelas untuk melaksanakan perkuliahan pertemuan ketiga untuk mata kuliah struktur kayu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar tentang perencanaan batang tarik. Nah, untuk acuannya kita menggunakan SNI 7973 tahun 2013. Nah, kira-kira ada yang tahu batang tarik itu seperti apa? Belum ada yang tahu ya? Oke, baik. Kalau belum ada yang tahu, kita bahas ya. Nah, batang tarik itu biasanya ada di struktur rangka batang. Ya kan? Contohnya apa? Contohnya adalah kuda atau jembatan rangka. Pernah lihat ya? Nah, itu yang akan kita coba pelajari. Tapi di sini kita menggunakan rangka kuda-kuda yang terbuat dari, ya, paham ya? Oke. Sekarang Anda perhatikan gambar ini. Kira-kira di situ kan ada sambungan ya. Ya, kalau Anda lihat di situ sambungannya, kira-kira sambungan apa itu? Sambungan paku. Ya. Karena kita harus teliti ya. Sambungan itu kita lihat, kita seleksi. Karena apa? Karena ada namanya perlemahan di situ. Ya. Nah, kita next berikutnya. Anda lihat di sini ada beberapa perlemahan ya. Anda perhatikan. Kalau kita bicara dengan baut, maka ada perlemahan sebesar 20-25% perlemahannya. Artinya apa sih? Kalau batang itu full, berarti kan kuat menahan ya. Tapi kalau ada gelombang, berarti ada kekuatan yang berkurang di situ. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita lanjut lagi di sini. Anda perhatikan ya, kalau lem itu berarti kan 0%. Artinya apa? Tidak ada lubang, ya kan? Tidak ada pengurangan kekuatan. Jelas ya? Oke, lanjut lagi. Nah, gimana Pak rumusnya? Anda perhatikan di sini. Rumusnya adalah TU harus lebih kecil dibandingkan dengan T absen. Ini fungsinya, ya, rumusnya yang harus kita pelajari. Nah, kemudian bagaimana mencari nilai dari T absen nih? Anda bisa perhatikan ya. Berarti kita pun namanya FT absen kalikan dengan AN. Ya. Baik, kita bahas satu persatu ya. TU adalah gaya tarik terfaktor, ya kan? Kalau T absen merupakan tahanan tarik terkoreksi. Ya. Jadi hasil dari perhitungan yang T absen ini nanti kita bandingkan sama TU, gitu ya. Lalu mencari TU adalah FT absen, yaitu kuat tarik sejajar serat terkoreksi, dan AN merupakan luas. Yang Anda harus perhatikan adalah bedanya antara sejajar dan tegak lurus ya. Nah, saya punya gambar seperti ini. Ya, ini seratnya seperti ini. Kemudian saya gambar lagi seperti ini. Ya, seratnya seperti ini ya bentuknya ya, atau arahnya ya. Kemudian saya berikan beban, satunya di sini, satunya di sini. Nah, kita mengenal dua istilah, sejajar, ya, maksudnya beban sejajar ya, atau gaya. Yang kedua adalah tegak lurus. Nah, kira-kira kalau saya simpulkan ini A, ini B, mana dikatakan sejajar, mana dikatakan tegak lurus?
Iya, coba angkat tangan satu orang. Yang mana yang dikatakan sejajar, yang mana dikatakan tegak lurus. Iya, silakan. Iya, benar, benar. Ya. Jadi katakanlah beban yang sejajar dengan syaratnya adalah yang B. Sedangkan tegak lurus, ya, tegak lurus berarti yang A. Seperti ini. Kira-kira bisa dipahami ya. Jadi di sini kita mencari adalah kuat tarik sejajar serat. Ya, ini kita lakukan sebagai serat. Ini adalah bebannya. Bisa dipahami? Saya. Oke, kita lanjut lagi. Kira-kira ada pertanyaan? Gak ada. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, ya, di SNI, ya, itu ada namanya faktor koreksi nilai desain acuan yang harus kita ikuti. Ya, di sini kita ambil karena kita adalah tarik ya, kita rencanakan ya. Maka kita ikuti yang bagian sini, yaitu FT absen sama dengan FT dikali CM, CT, CF, CI, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Jadi bisa kita tuliskan di sini bahwa FT absen sama dengan di situ FT dikali ya CM, kemudian dikali CT, kemudian ya CF dikali CI, kemudian dikali ya faktor koreksi dan seterusnya ya ini ya. Nah, seperti ini. Ya, ini yang kita gunakan. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Pak, izin bertanya. Apa contoh kayu dari beberapa jenis kode mutu kayu? Baik, pertanyaan bagus, saya akan menjawab. Jadi kita bisa melihat contoh di sini ya. Contoh saya punya E13 gitu ya. E13 itu terindikasi itu kadarnya 12 sampai 15%. Dan di pasaran namanya kayu akut. Seperti itu. Begitupun juga yang lain juga sama. Contoh peranti merah sini ya. Di pasar namanya peranti merah, gitu ya, di pasaran. Nah, kemudian kalau di SNI kita sebut sebagai E12. Ya, paham ya? Oke. Kalau saya punya seperti ini, nah ini contoh kasusnya seperti ini. Ya, kita baca dulu ya. Ada kayu yang panjangnya 2,5 meter, gitu ya. Sini. Ya, kita jawab ya. Diketahui kayu sini ya, panjangnya adalah 2,5 meter ya. Nah, seperti ini. Kemudian di situ kalau kita potong seperti ini, ya, kita potong itu mendapatkan dimensi seperti ini ya. Ini B-nya sebesar ya 50 mili dan hanya sebesar 100 cm. Nah, sini paham ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di situ. Gaya tarik ultimate-nya berarti ada TU-nya, berarti ya sudah dihitung TU-nya. Nah, ini. Di sini berarti ada TU. Nah, berapa TU-nya? 25 itu. Ya, berikutnya kita akan menghitung faktor koreksi ya. Pertama adalah CM ya. Oke, CM. Berapa nilai CM? 21 ya. Oke, berikutnya adalah nilai dari C. Tadi diketahui temperaturnya tadi berapa? 30. Tadi berapa nilai F? Ya, 1,0. Oke, berikutnya kita akan menghitung nilai dari C. Nah, di situ kita bisa masukkan nilai 1,0 ya. Oke, berikutnya nilai CI ya, atau susukan ya. Nah, berarti FT-nya kalau kita lihat di situ berarti berapa?
0,8. Berikutnya X konversi format ya. Nanti berapa tanggal X-nya? 2,7. Oke, next berikutnya C ya, CT. Berapa tadi CT-nya? 0,8. Oke, next berikutnya lambda-nya. Nah, Anda perhatikan lambda ini kan akibatnya 0,4D ya. 1,4D. Berarti berapa? Ya, 0,6. Sampai sini paham ya? Nah, nanti kita bisa kembali ke rumus awal tadi ya. Faktor koreksi berkaitan dengan FT yang kita ketahui ini. Berikutnya kita masukkan ke rumus dari kuat tarik terkoreksi ya. Di sini kuat tarik terkoreksi atau disebut dengan FT absen ya. Kita masukkan FT tabel dikalikan CM dikalikan CT dikalikan CF dikali CI dikali KF dikali CT dikali oke, kita masukkan FT-nya kita hitung dari 11 tadi ya, 13,4 kalikan CF 1 ya, CT ya, CF 1 CI 0,8 dikali KF 27 ya, CT dan KF 0,8. Oke, silakan dihitung ketemunya berapa MPa di sini? 13,52 MPa ya. Oke, sekarang kita hitung lagi ke sini ya. Nah, T absen sama dengan FT absen dikali AN ya. Kita masukkan 13,52. AN-nya berapa tadi AN-nya? 45 ya. Oke, silakan itu ketemunya berapa? 80 gitu ya, MPa ya. Nah, berikutnya saya akan berikan suatu kasus ya, atau studi kasus tentang kuda-kuda ya, kuda-kuda kayu ya. Nanti Anda diminta untuk memetakan tentang menggunakan sambungan paku ataupun sambungan baut gitu ya. Di sini nanti Anda akan terpecah 3 tim ya. Untuk anggotanya silahkan pilih sendiri. Jadi bisa dipahami ya. Nah, Anda perhatikan sini ada beban mati ya, beban mati dan beban hidup. Beban mati itu dari atap busur rendah kerja ya. Beban hidupnya berarti kan akibat dari beban bekerja gitu ya. Jelas ya. Nah, beban matinya sebesar 25 kN ya, dan beban hidupnya sebesar 47 kN. Jelas ya. Nah, ini tugas kelompoknya nanti kita perhatikan. Kelompok 1 itu kode bentuknya E21, tapi menggunakan sambungan ya. Terus yang kedua, kelompok 2 maksudnya, kita kode bentuknya E21 dan menggunakan sambungan paku ya. Dan terakhir kelompok 3, kelas mutunya saya kurangi dulu, jadi E18 ya kan, dan dia menggunakan sambungan nah, nanti kalau ternyata tidak aman, Anda diizinkan untuk menekan kode mutu ya, bisa dipahami ya. Baik, kalau gitu silakan Anda langsung membuat kelompok, silakan. Saya akan berikan suatu media ya, berupa kapal di sini ya. Nanti Anda kerjakan di sini ya, Anda hitung di sini, nanti terakhir Anda akan presentasi ya ke depan. Nanti akan juga ada pesertanya jawab dari teman-teman yang bisa dipahami ya. Baik, silakan masing-masing koordinator mengambil kapal ke
Kelompok dua. Oke. Saya berikan waktu 30 menit cukup ya. Ya, oke, silakan dikerjakan bersama-sama. Itu 33. 35. Oke, kelompok satu tadi soalnya menggunakan huruf E buat satu ya, dan menggunakan sambungan baut ya. Ya, apa ada masalah? Sampai saat ini belum coba ini. Tapi nggak ada masalah ya. Ya, betul. Oke. Untuk kelompok dua, silakan. Menggunakan sambungan paku ya. Dulunya E21. Ya, apa ada masalah? Ya, dan ternyata ekonomis ya. Baik, gimana? Apakah sudah bisa semua pekerjaannya? Sudah. Ya, alhamdulillah sudah bisa semua ya. Baik, selanjutnya Anda akan presentasi. Silakan dari masing-masing kelompok ada 3 orang mewakili untuk presentasi ke depan. Silakan dipilih. Kita urut aja ya dari kelompok 1 dulu. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang dimana tadi sudah diberikan studi kasus dengan buku kayu kelas A dan kode bukunya E21. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang yang pertama menghitung gaya cepatan mata ada titik gugul atau PU. Yang pertama ada PU1 sama PU2. Kenapa ada PU1 sama 2? Dikarenakan di sini beban yang bekerja itu ada beban mati sama beban hidup. Untuk rumusnya bisa dilihat dari SI, yang dimana 1,4 dikalikan dengan beban mati. 1,4 dikalikan 25 kN, mesinnya 35 kN. Kemudian yang kedua 1,2 dikalikan beban mati ditambah 1,6 dikalikan beban hidup, yang dimana hasilnya 105,2 kN. Jadi untuk PU yang digunakan yaitu PU terbesar, yang dimana PU kedua yaitu 105,2 kN. Di sini apa ada pertanyaan? Pertanyaan. Ya. Di bagian menghitung gaya terfaktor pada titik gugul itu kenapa pakai kombinasi pembebanannya 1,4 kali D sama 1,2 kali D? Kenapa kita menggunakan 1,4 dan 1,2 dikali D? Itu dari soal diketahui bahwasanya hanya beban hidup dan beban mati aja. Jadi mengikuti dari SRI itu beban matinya 1,4 D dan beban hidupnya 1,2 dikali D. Jadi yang sudah ada benar semua ya. Kemudian kita nanti di bagian kontrolnya ya Pak. Ya. Kontrolnya ternyata nilai C absen yang direncanakan lebih besar ya dibandingkan dengan TU ya, dari beban. Kemudian ekonomis ya, meski bebannya sudah punya. Ya. Ambil ke temannya. Berikutnya kalau sudah selesai ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, kita berganti ke kelompok 2 sekarang. Dengan di kasus yang sama dengan kelompok pertama, di tempat kerjanya sendiri kita memakai sambungan paku. Untuk perhitungannya sendiri, untuk PU-nya kalau kita yang ambil besar yaitu 105,2. Artinya kita menghitung reaksi keretakan di mana RAB-nya sudah 110,4. Setelah itu kita meninjau reaksi pada batang A ke R, di mana S1 S3 untuk sigma V-nya sama dengan 0, untuk hasil sendiri S3 negatif 19,6 kN ataupun tekan. Untuk sigma horizontal yang dengan 0 dapat di S1 di mana untuk hasil sendiri 273,47 kN ataupun dengan tarik.
untuk menentukan harga desain yang mengambil sama terbentuk satu, jadi kita langsung meninjau ke penumpang ini bukan, di mana T absen besar dari NTU. Setelah itu kita mengontrol nilai tahanan, tarik, koreksi ataupun T absennya, di mana bentuknya T absen lebih besar sama dengan TU. Untuk T absen sendiri rumusnya FT absen dikali AN besar dari TU. Dapat untuk hasilnya T absennya 286,82 Newton, untuk TU nya sendiri 223,14 Newton. Jadi dikatakan, jadi untuk hasil sendiri T absen besar dari dengan TU, jadi berbeda dengan teman. Untuk hasil lisensi bisa sendiri harusnya TU per T absen dapat 0,974 ataupun mendekati nilai 1 ekonomis. Jadi untuk bahkan 100 kali 50 meter bisa digunakan untuk tarik pada kasus. Sebenarnya udah benar semua ya, dan ekonomis ya, karena belum dilatih satu ya. Baik, silakan ditutup, kemudian kita beranjak ke kelompok 3. Ini dari kelompok 3 akan presentasikan hasil dan kelompok. Oke, kita bisa jelaskan. Dalam kasus ini tersebut diketahui perbedaannya, mana pada untuk pascanya itu 18, kemudian kita menggunakan sambungan dulu. Di sini melalui perhitungan diketahui bahwa T absen harus lebih besar sama dengan TU. Melalui perhitungan tersebut kita dapatkan bahwa T absen ini nilainya lebih kecil daripada TU. Jadi bisa dikatakan bahwa perhitungan ini tidak. Pertanyaan, kan di perhitungan tersebut termasuk tidak aman. Bagaimana caranya agar perhitungan tersebut menjadi aman? Nah, pertanyaan bagus. Jadi dari hasil kontrol kami yang diperoleh tidak aman ini, kami berubah dari kode bentuk kayu yang awalnya dari 18 menjadi 20. Dengan adanya kenaikan nilai mutu kayu ini yang sebelumnya bernilai 18, kita naikkan ke 20. Didapatkan oleh perhitungan ini bahwa perhitungan tersebut sudah aman. Baik, kita perhatikan sini ya. Jadi pertama tidak aman dengan mutu yang E18, kemudian yang jadi E20 ya. Ya, E20 tidak aman. Dan semua perhitungan sudah benar semua, termasuk juga harus efisien atau ekonomis ya. Kalau dia efisien diartikan apa? Diartikan satu ya. Oke, jadi sini udah benar semua. Ada pertanyaan lagi? Gak ada, kita tutup ya. Silakan kelompok 3 bisa closing. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita tadi belajar tentang indikator yang diberikan tadi, ya, dari kelompok 3 kelompok tadi ya, kelompok 1, 2, 3 itu dapat kita simpulkan apa Pak? Dimensi yang kita gunakan adalah berapa? 100 kali 50 ya, dia pertama. Terus yang kedua, jika ternyata tidak sama, maka bisa ditingkatkan, ya kan? Apa yang ditingkatkan? Iya, untuk kayu. Jelas ya? Nah, untuk soal ini, berarti berapa untuk kayunya? Rentangnya berarti berapa? E20. Iya, E21. Jadi minimal E20. Ya, jelas ya. Jadi nanti Anda sebagai perencana untuk menyiapkan kuda-kuda bisa menggunakan sambungan baut ataupun sambungan paralel seperti yang saya jelaskan dari awal tadi. Kira-kira sudah siap ya terjun ke lapangan atau sudah bisa siap untuk bisa kuda-kuda seperti ini? Siap. Ya, baik, sudah siap. Kita tutup. Semoga bermanfaat ilmunya. Amin. Ya, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.